Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hafalan hadis arba'in saya. Dilanjutkan dengan hadis yang ke-34 yang bertemakan menentang kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. Rawahul Muslim. Al-ma'na minhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu hal kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Dan apabila ia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu juga, maka telaklah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-35 yang bertemakan menjaga persaudaraan seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba' wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimin ala al-muslimin al-muslimu akhul muslimin la yazlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yaghdibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi 3 marrat bihasabi min asy-syirri ay yahkira al-akhal muslimah kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa malu wa irduh. Rawahul Muslim. Al-ma'na minhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki dan janganlah kalian saling menipu dan jangan kalian saling marah dan jangan saling memutuskan suatu hubungan. Dan janganlah kalian menjual belikan suatu benda yang telah dijualkan kepada orang lain. Maka jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Jangan saling menjolimi dan jangan saling mendiami, menyisihkan, dan jangan saling mendustai dan jangan menghina. At-taqwa hahuna, ketakwa itu adalah di sini. Wa yasir ila sadri salatan marrat, dia menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Rasulullah bihasabi minasy-syirri ayyahkiral akhal muslimin, cukuplah seorang muslim itu dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi 'alal muslimin, setiap muslim adalah bagi muslim yang lainnya. Haram akan darahnya, haram hartanya, dan haram akan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, kita lanjutkan kepada hadis yang ke-36 bertemakan kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man untahum wallah wa man bata'a fi amalihi lam yusyrik bihi nasabahu. Muttafaqun alaih. Al-ma'na minhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang muslim dari kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan kesulitannya baik di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menjaga aib seseorang, maka Allah akan menjaga aibnya baik di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya bagi seorang hamba yang selalu menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menempuh surga. Dan barang siapa satu kaum yang berkumpul di dalam suatu rumah, yaitu dari rumah-rumahnya Allah, maka Allah akan, dan mereka di sana membaca suatu kitab Allah dan mereka mempelajarinya, maka niscaya mereka akan dihadirkan suatu ketenangan dan dilimpahkan suatu rahmat dan dikelilingi para malaikat, dan nama mereka selalu disebut-sebut Allah bagi makhluk yang di sisinya. Dan barang siapa amalnya yang lambat, maka itu tidak akan mempercepat suatu nasabnya. Muttafaqun alaih. Baiklah, kita lanjutkan kepada hadis yang ke-37 yang bertemakan kebaikan dan keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Inna Allaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dhalik. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu hasanatan asyrata hasanat ila 700 di'afin ila ad'afi katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu Bukhari wa Muslim fi sahih bi hadhil ghor. Al-ma'na minhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Rabbnya yang maha suci dan yang maha tinggi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kemudian dijelaskan dalam hal ini, barang siapa yang berniat untuk melakukan hal kebaikan tetapi dia tidak melaksanakannya, maka Allah akan mencatatkan di sisinya kebaikan yang penuh, suatu kebaikan yang penuh. Dan apabila niat baiknya itu dilaksanakan, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan, bahkan hingga 700 kali lipat kebaikan, bahkan hingga kelipatan yang terbanyak. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan hal keburukan tetapi ia tidak melaksanakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya kebaikan penuh. Dan barang siapa yang dan jika niat buruk itu ia laksanakan, maka Allah akan mencatat di sisinya satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kedua sahihnya dalam redaksi ini. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-38 yang bertemakan tentang wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyah faqad adantu bil harb wa ma taqarraba ilayya bi abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu alaihi wa la yazalu
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبه كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يمتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Al-makna minhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan untuk berperang dengannya. Dan barang siapa yang sesungguhnya takarrubnya hambaku yang lebih aku cintai adalah beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Dan seorang hambaku yang apabila telah mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, yaitu amalan di luar dari perkara fardu, sampai aku mencintainya. Dan bila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, dan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Dan apabila ia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan bila ia meminta perlindungan kepadaku, maka niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin hanya sampai di sinilah setoran hadis saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.